stroke ini penyakit yang menimbulkan kecacatan terbesar di dunia, ya. Sering menonton film porno, biasanya ada bagian otak di daerah prefrontal itu yang memang jadinya rusak. Pusat penggeraknya di otak yang mati. Berarti kita berpacu dengan waktu dong. Dengan konjungtivitis. Kebetulan, jadi kami kenal adalah orang yang Oke dok, mumpung nih tanggal 29 Oktober itu adalah hari stroke sedunia, kita mau ngomongin stroke nih di sini. Boleh. Di Rumah Sakit Regina Maris. Kemarin sebenarnya udah ngomongin sama Dokter Mariska. Itu di awal-awal kita ngomongin, tapi itu cuma dasar-dasarnya aja lah kita ngomongin. Tapi sama dokter kayaknya perlu ngomongin stroke ini lebih dalam lagi gitu. Boleh, siap. Tapi sebelum itu perkenalan diri dulu dong dok. Oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Gandhi Sastrawan. Saya seorang neurolog sekaligus neurointervensionis di Rumah Sakit Regina Maris. Apa bedanya dok? Neurolog sama neurointervensionis gitu. Bedanya nanti cuma kita ada kompetensi tambahan aja untuk melakukan tindakan-tindakan neurointervensi. Intervensi berarti? Nanti kurang lebih tindakannya itu mirip kayak di jantung juga lah. Nanti kita banyak kerjanya di cath lab. Nanti kita lihat kondisi pembuluh darah otaknya. Ada juga beberapa tindakan-tindakan yang kita lakukan di sana ya. Mungkin contohnya kayak DSA atau mungkin stenting atau mungkin coiling atau mungkin balloning. Jadi kurang lebih kayak di jantung juga. Itulah metode-metodenya ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau mulai dengan pertanyaan ringan dok. Oke. Jadi selama ini yang saya lihat, saya kan orang awam, bukan orang medis. Oke. Kenapa yang paling banyak kena stroke itu adalah laki-laki, terutama bapak-bapak atau kakek-kakek gitu? Kalau dulu mungkin iya ya, tapi kalau sekarang sudah kurang lebih sama jumlah angka kejadiannya laki-laki dan perempuan ya. Jadi memang ya terakhir-terakhir ini memang ya sama, laki dan perempuan probabilitas untuk terkena stroke itu kurang lebih sama saat ini. Kenapa? Kenapa bedanya? Itu dulu tuh memang banyak laki-laki. Sekarang juga perempuan juga udah hampir sama nih probabilitasnya. Itu kenapa kira-kira dok? Apakah gaya hidup yang sudah berbeda dari zaman dulu gitu? Mungkin bisa ada pengaruhnya ke situ karena memang saat ini kan laki-laki dan perempuan kurang lebih perannya sama juga di masyarakat. Betul. Wanita juga banyak bekerja, gaya hidup juga kurang lebih sama. Jadi ya itu semua mungkin berkontribusi sama angka kejadian stroke tadi sih sebetulnya. Oke. Kan kita tuh ada istilahnya ada dua tipe pekerjaan di dunia ini. Pekerjaan yang menggunakan tenaga dan pekerjaan yang menggunakan otak. Misalnya lebih banyak menggunakan otak dan lebih banyak menggunakan tenaga. Itu kan ada dua tuh. Yang mana dok orang risikonya lebih tinggi terkena stroke? Apakah yang sering menggunakan otaknya Saya atau rasa tenaganya? nggak ada sih, pembagiannya nggak seperti itu. Jadi kurang lebih ya dua-duanya sama-sama berpotensi juga untuk jadi stroke selama tadi faktor risikonya ada sama dia. Karena kenapa saya nanya kayak gitu dok? Karena kan itu ada penyumbatan pembuluh darah di otak gitu kan. Nah semakin keras kita menggunakan otak itu bisa mungkin terjadi nggak? Enggak. Oh, jadi enggak kalau kita mikirnya kenceng, memang aliran darah ke otak jadi kenceng juga dia dan banyak aktivitas bagian-bagian otak yang jadi aktif ya. Tapi untuk diketahui stroke itu sebenarnya ada dua macam. Satu stroke akibat tersumbat pembuluh darah, satu lagi stroke akibat pecah pembuluh darah. Jadi memang ada dua dan penanganannya dua-duanya berbeda dan saling bertolak belakang malah. Makanya kalau ada orang kena stroke lebih baik langsung ke rumah sakit. Kemarin ngobrol sama dokter Mariska, terus dokter Mariska, saya nanya, dok bisa nggak? Ini di luar podcast nih, bisa nggak kita menyembuhkan orang stroke? Bisa kata dokter Mariska. Emangnya? Tapi harus di bawah 3,5 atau 4 jam kata dokter Mariska, dibawa gitu kan setelah terkena. Berarti kita berpacu dengan waktu dong? Ya, jadi stroke ini khususnya stroke akibat tersumbat pembuluh darah ini ada window terapinya yang memang sangat sempit.
Jadi kalau kita kena stroke, khususnya stroke akibat tersumbat pembuluh darah, harus segera dibawa ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam. Kurang dari 4,5 jam. Oke. Ya. Kenapa? Karena kalau kurang dari 4,5 jam, kita bisa melakukan tindakan atau terapi yang namanya trombolisis, IV trombolisis. Oke. Apa itu IV trombolisis? Apa IV itu? trombolisis itu memasukkan zat ya namanya alteplase ya. Pada dasarnya stroke ini terjadi ketika sel di otak tadi itu mati gitu ya. Iya. Misalnya itu menggerakkan atau Iya. berbicara Iya, betul. gitu ya. Jadi kalau dia stroke kan keluhannya yang paling sering dijumpai kan berupa kelemahan sesisi tubuh. Jadi misalnya tangan sama kakinya nggak gerak itu bukan ada masalah di tangan sama kakinya, tapi Justru di otak. pusat penggeraknya di otak yang mati. Oh gitu. Tapi setelah 4,5 jam, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau udah lewat nih 4,5 jam, Iya. ya, ada lagi tindakan yang bisa kita lakukan namanya IA trombolisis. Kalau tadi IV trombolisis artinya alteplase tadi kita masukkan lewat pembuluh darah vena. Kalau IA trombolisis, obat tadi kita masukkan lewat arteri langsung ke pembuluh darah otak. Nah, biasanya ini efektif kalau dia kurang dari 6 jam. 6 sejak jam. awal kejadian, jadi lebih extend lagi waktu terapinya. Masih ada pilihannya nih berarti ya. Jadi lepas 1/2 jam lewat ya udah Iya. kita lakukan IA trombolisis. Oke. IA trombolisis tadi biasanya kita lakukan barengan sama DSA. Itu penanganannya gimana tadi dok? Yang kurang dari 6 jam tadi itu? Jadi kalau udah datang nih pasiennya, udah lewat lah 4,5 jam atau 5 jam, langsung kita minta untuk dilakukan IA trombolisis. IA trombolisis itu kita lakukannya di cath lab. Jadi barengan sama DSA atau kateterisasi pembuluh darah otak. Kita suntikan obatnya tadi langsung ke pembuluh darah di otak yang tersumbat. Oh, berarti hampir mirip sama kateterisasi jantung? Ya, cuma ditambah dengan injeksi obat alteplase. Oh ya, dan posisinya juga berbeda ya, satu di jantung, satu di otak gitu. Iya. Kalau tadi IV trombolisis kita suntikannya lewat pembuluh darah vena di tangan biasanya atau lewat infus. Kalau ini langsung ke pembuluh darah otak lewat kateterisasi pembuluh darah otak tadi. Jadi begitu kita kateterisasi pembuluh darah otak, nampak nih pembuluh darah mana yang tersumbat, disitulah kita semprotkan atau kita injeksikan obat tadi. Oke, yang 4,5 jam itu udah lewat dok. 6 jam juga udah lewat. Apakah ada solusi lain ketika kita baru terkena serangan stroke gitu? Ada. Jadi kalau 6 jam ini pun sudah lewat, kita bisa lakukan tindakan namanya mechanical thrombectomy. Itu berapa jam tuh? Karena pasti selalu ada batas waktu kan? Kalau di guideline kita saat ini dia efektif atau masih bermanfaat lah untuk dilakukan mechanical thrombectomy kalau kejadian stroke-nya kurang dari 16 jam. Justru masih lebih panjang lah ini ya, kurang dari 16 jam. Oke. Bisa di-extend sampai kurang dari 24 jam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Biasanya berkaitan dengan hasil pencitraannya, MRI-nya. Apakah ada bagian-bagian sel saraf yang masih bisa kita selamatkan. Kalau sudah banyak sel saraf atau bagian otak yang sudah mati, taruhlah lebih dari 24 jam, biasanya tindakan tersebut malah justru berpotensi menjadi perdarahan. Masalah stroke ini yang saya concern dari tadi kan berpacu dengan waktu. Ya, betul. Ada nggak kira-kira di masa depan tuh teknologi yang bisa memudahkan orang yang resikonya tinggi nih gitu? Kalau bicara seperti itu sebetulnya kalau untuk teknologi yang gimana-gimana, hal yang paling gampang yang bisa dilakukan itu sebenarnya mendeteksi serangan atau gejala stroke. Gampang sih sebetulnya. Kalau kita ada slogannya ya, segera ke RS. Jadi itu cara untuk mengenali serangan stroke ya. Itu senyumnya nggak simetris ya, atau mulutnya mencong ya. Gampang itu ya. Kemudian G-nya itu gerakan anggota gerak tubuh yang lemah separuh sesisi. Jadi udah nggak sekuat itu lagi gitu ya. Kanan dan kiri udah nggak sama lah ya. Itu G-nya. R-nya bicara pelu atau celat atau mungkin sulit menelan. Kemudian K-nya segera ke RS ya. K-nya itu kebas sesisi tubuh atau baal sesisi tubuh. R-nya itu rabun atau hilang pandangan tiba-tiba.
Ya. Kemudian S-nya itu sakit kepala yang hebat, yang baru pertama kali dirasakan, atau pusing berputar yang hebat yang tiba-tiba terjadi. Oh, ini kayak nggak pernah nih gitu ya? Iya. Ini kayak nggak pernah nih merasakan sakit kepala seperti ini gitu ya? Jadi itu kita singkat slogannya segera ke RS. Jadi kalau dia nggak mesti harus semuanya ada. Salah satu pun itu sudah menjadi tanda atau gejala timbulnya stroke. Jadi kalau memang ada yang seperti itu, langsung bawa ke rumah sakit. Rumah sakit, oke. Kalau memang itu semua udah terjadi dan udah lewat lah jangka waktu di bawah 16 jam, di bawah 24 jam tadi. Apa kemungkinan terburuk dari seorang terkena stroke ini, Dok? Apakah dia masih bisa sembuh dan berapa persen kemungkinan dia untuk sembuh, atau ya udah dia tinggal berbaring aja di tempat tidur gitu? Jadi stroke ini penyakit yang menimbulkan kecacatan terbesar di dunia. Benar. Ya. 15% dia berakhir dengan kematian. 65% dia berakhir dengan kecacatan baik ringan maupun sedang ataupun berat. Jadi memang kita concern lah dengan gejala-gejala tadi. Ya, jadi kalau sudah terjadi, ya seperti saya bilang, sel saraf yang sudah mati dia mati aja. Dia tumbuh lagi sel saraf yang baru, tapi fungsinya udah nggak sama yang sudah sebelum-sebelumnya. Ya, jadi untuk dia berfungsi lagi dia harus dilatih lagi. Nah, belajarnya sel saraf tadi dengan fisioterapi tadi ya, baik latihan fisik ataupun latihan berbicara ataupun latihan menelan. Nah, kemudian ada satu lagi, kadang kita sudah minum obat nih rutin. Jadi sebagai pengetahuan, orang pasca stroke wajib minum obat rutin seumur hidupnya. Wajib ya. Wow. Karena stroke, khususnya stroke akibat tersumbat pembuluh darah, hampir pasti dia berulang. Jadi orang wajib minum obat seumur hidup pasca stroke. Obatnya tadi gunanya bukan supaya tangan sama kakinya gerak, bukan. Obat tadi gunanya supaya darahnya nggak gampang menggumpal. Harapannya nggak stroke lagi dia. Kemudian obatnya tadi juga gunanya untuk mengontrol faktor-faktor resiko tadi. Obat hipertensi, obat gula, obat kolesterol, itu wajiblah diminum. Ya, memang kadang ya kita sudah minum obat rutin nih, kemudian udah kontrol faktor risikonya, tapi kok masih bisa kena lagi? Gitu. Jadi yang perlu kita tengok, yang perlu kita lihat, bagaimana kondisi pembuluh darah di otaknya ini. Jangan-jangan memang sudah banyak penyempitannya, gampangnya udah banyak lah kerak-kerak di pembuluh darahnya itu. Untuk menilai kondisi pembuluh darah di otak ini, memang itu tadi pemeriksaannya ada khusus, namanya kateterisasi pembuluh darah otak atau DSA tadi. Oh, DSA itu yang disebut DSA. Iya, kateterisasi pembuluh darah otak. Jadi kurang lebih kayak di jantung juga lah ya. Jadi kalau di jantung itu tersumbat pembuluh darah jantung, serangan jantung, tersumbat di pembuluh darah otak, jadi stroke dia. Di jantung ada kateterisasi jantung, sama di otak juga ada kateterisasi pembuluh darah otak. Tapi di jantung ada pen tapi di stroke ada juga nggak? Ada juga jadi berarti kalau kita di bagian saraf ini, kalau nanti kita tengok, kita lihat di pembuluh darah otaknya sudah ada penyempitan lebih dari 50%, itu sudah beresiko untuk jadi stroke ulangan. Nah, lihatnya gimana ya dengan DSA tadi, dengan kateterisasi pembuluh darah otak tadi. Nah, kalau sudah ada penyempitan lebih dari 50% tadi, biasanya sudah ada indikasi untuk dibalon atau mungkin dipasang ring. Ring itu ring, tadi ya. Stent atau ring tadi. Kurang lebih mirip-mirip di jantung. Mirip-mirip di jantung ya, tapi ini kejadiannya bukan di jantung tapi gitu. Di pembuluh darah otak. Tapi di pembuluh darah otak. Kalau misalnya seusia saya nih, Dok, saya merasa saya bikinlah saya orang yang concern terhadap kesehatan. Bisa nggak saya cek itu tadi? Boleh, nggak ada masalah. Saya cek pakai DSA tentang pembuluh darah otak saya. Pembuluh darah otak, karena kita nggak tahu saat ini stroke usia muda juga makin meningkat ya, mungkin karena berkaitan dengan gaya hidup dan segala macam. Tapi kalau misalnya kebiasaan orang-orang yang paling sering menyebabkan stroke, satu kebiasaan kan tadi banyak nih kan, ada yang perokok, terus ada yang juga makannya nggak bener apa segala macam. Tapi yang paling menyebabkan orang stroke itu adalah apa? Kebiasaan orang. Kebiasaan tentu gaya hidup yang berkaitan dengan makanan sih sebetulnya, karena nanti ujung-ujungnya berkaitan dengan diabetes, hipertensi, berarti makannya, kolesterol. Iya, jadi makanya memang
jauhilah GGL, garam, gula, lemak. Garam, gula, lemak. Jadi untuk mencegah stroke ini kita juga ada slogannya, namanya cerdik. Nah, cerdik itu C-nya itu cek kesehatan secara berkala atau rutin ya. E-nya itu enyahkan asam rokok. Asam rokok itu dienyahkan gitu ya. Oke. Kemudian R-nya itu rajin beraktivitas fisik ya, rajin beraktivitas fisik. D-nya itu diet yang seimbang. I-nya itu istirahat yang cukup. K-nya itu kelola stres. Wah, itu slogannya kita untuk mencegah stroke tadi. Berarti memang kayak mana ya? Kalau bisa jangan ini harus dihindarin sih, karena emang dari semua tadi, semua kebiasaan kita termasuk bahkan stres aja itu bisa menyebabkan stroke gitu kan dok ya. Makanya harus dihindarin. Sama juga kayak kalau menurut saya kenapa ini adalah penyebab kasus paling besar nomor 2 selain jantung, karena tipenya sama, tipe kebiasaan orang yang terkena jantung dan tipe kebiasaan orang yang terkena stroke itu hampir sama, dengan komorbid tertentu, juga lifestyle tertentu gitu kan. Ya seperti saya bilang tadi, kalau dia tersumbat di pembuluh darah jantung ya jadi serangan jantung, tersumbat di pembuluh darah otak jadi stroke ya. Tinggal di mana lokasi penyumbatannya aja sih sebetulnya. Banyak orang yang bilang kalau orang yang sering suka marah-marah itu adalah orang yang kau nanti stroke kau gitu. Itu benar nggak dok? Ada betulnya sih, iya. Karena kalau kita emosi tentu tensi juga naik. Ya. Oke. Apalagi yang punya hipertensi ya pasti tekanan darahnya ikut naik lah. Ya. Jadi bisa pecah pembuluh darahnya ataupun nanti bisa jadinya tersumbat dia. Dokter pernah menemukan kasus seperti apa dok di stroke ini? Apakah ada kasus-kasus yang memang kayaknya udah berakhir 100% cacat gitu? Atau justru tinggal nadinya doang yang ada gitu? Pernah nggak dok? Ada. Oh iya. Jadi kesadaran itu kan diampu atau dikelola oleh otak ya. Oke. Jadi pusat kesadaran kita ada di otak. Jadi khususnya di batang otak namanya. Jadi kalau dia terkena stroke, tersumbat di pembuluh darah yang ngasih makan batang otak tadi, batang otaknya mati, ya udah jadinya dia kesadarannya terganggu. Ya, kesadaran terganggu bisa jadi sampai vegetative state. Vegetative state ini adalah artinya sebenarnya dia sudah meninggal. Sebenarnya udah nggak ada. Nggak ada ya. Cuma nafasnya masih ada. Nafas masih ada. Kemudian nadi masih ada, tapi itu kondisi itu kita sebut mati batang otak lah. Silakan. Oh, terima kasih. Iya. Ini nggak boleh banyak-banyak nih. Ya kan dok. Betul. Tapi boleh tetap dimakan, cuman nggak boleh banyak-banyak. GGL gitu. Ya. Gula, garam, lemak ya. Nggak boleh banyak-banyak. Oke. Dokter mau nanya. Oh iya boleh. Apa pertanyaannya? Kedengeran nggak? Cek. Oke. Ini mau nanya dok. Jadi kan dokter spesialis saraf. Iya betul. Nah, Ina mau nanya, sepupu Ina itu suka sekali nonton film dewasa dok, gitu ya kan. Nah, Ina udah bilang nggak boleh sering-sering loh, nanti kalau kata internet itu bisa merusak otak, terus habis itu sarafnya mati, mau. Tapi dia bebal dok. Jadi Ina di sini mau supaya kan ini kan dokter kan udah berpengalaman dan juga punya ilmu yang banyak. Mana dia percaya, dia nonton kan dok. Jadi dia bisa lihat video ini gitu. Itu benar atau enggak sih dok? Apa memang sepupu Ina bilang ala itu hoax kak? Itu atau ternyata benar kan? Sampai debat loh kita dok gitu. Itu aja sih Bang Reza. Ina balik lagi ya, dimakan dong. Oke. Terima kasih. Bukan dirimu kan yang menonton itu. Itu bener gak sih dok? Kayak kita kehilangan fokus itu pertama, terus sarafnya ada yang mati gitu kan, biasanya yang beredar di luar tuh kayak gitu. Itu bener gak? Kurang lebih memang seperti itu ya. Jadi kalau bener, kita sering menonton film porno, biasanya ada bagian otak di daerah prefrontal itu yang memang jadinya rusak karena memang dia dapat dopamin instan. Dopamin instan seperti itu ya. Begitu nanti
dopaminnya nggak dapat ya kayak kecanduan gitu jadinya. Biasa kita dopamin dapat dari olahraga ya kan? Dari kesenangan-kesenangan yang lain atau aktivitas fisik yang lain, dia dapatnya dari itu keluar secara instan. Nanti jadinya kayak kecanduan gitu, begitu nanti nggak dapat lagi daerah tersebut, ya udah nanti dia nagih. Gitu. Apalagi itu dilakukan berulang-ulang, iya ya kan? Jadi makanya itu fokus dan lain-lain lah. Berarti itu memang benar ya. Iya. Jadi kalau misalnya tingkat kefokusannya dulu itu, misalnya kalian punya temen nih, dulu dia fokus kali orangnya tiba-tiba enggak, itu pasti sering tanda-tanda tuh kayak. Tanda-tanda tuh. Tapi itu Dok, untuk memperingati Hari Stroke Sedunia, bagaimana dokter tahu nggak tentang kesolidaritasan pejuang stroke ini gimana gitu? Sebetulnya di Medan ini ada sih Medan Stroke Club namanya. Biasanya mereka lakukan senam di lapangan Ahmad Yani kalau nggak salah. Biasanya rutin seperti itu ya. Kemudian kalau kita juga di Medan ada Yastroki namanya, Yayasan Stroke Indonesia ya, yang mungkin menaungi atau memberikan edukasi buat penderita stroke dan keluarganya. Ya itu juga salah satu bentuk dari kesolidaritasan dan juga penguatan mental untuk pejuang stroke. Karena ya kita manusia beraninya kalau rame-rame kalau kata orang kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dia udah ketemu sama temennya pasti ngebus lah mentalnya. Tapi dokter terima kasih udah datang ke Stereoscope bersama saya. Udah kita ngobrol-ngobrol tentang stroke. Ada lagi Dok yang pengen disampaikan? Saya rasa sih itu aja. Terus itu tadi lah paling kalau kita ingin melihat atau mengetahui kondisi pembuluh darah di otak kita, ada pemeriksaannya ya, namanya kateterisasi pembuluh darah otak atau DSA tadi. Dengan DSA kita bisa lihat secara langsung kondisi pembuluh darah di otak. Jadi DSA ini memang diindikasikan untuk pasien-pasien yang dengan stroke berulang, stroke dengan faktor resiko yang nggak jelas ya, dia diperiksa tensi bagus, kolesterol tapi kok kena stroke. Terus pada pasien stroke usia muda untuk lihat apakah memang ada gangguan pembuluh darah di otak, terutama itulah. Jadi kalau kita memang ingin lihat apakah kita beresiko untuk jadi stroke, nggak ada salahnya kita periksa kateterisasi pembuluh darah di otak atau DSA tadi. Benar. Dan jangan lupa tadi apa Dok? Aduh lupa saya. Segera ke RS. Segera ke RS itu adalah tanda-tanda stroke. Stroke itu udah pasti kalau misalnya salah satu aja ya, nggak mesti semuanya itu. Semuanya. Itu langsung bawa ke rumah sakit. Segera ke RS itu tadi. RS. Yang senyum tidak simetris, bicaranya jadi pilu, anggota gerak tubuh lemah sebelah. Dokter terima kasih dan jangan lupa jangan nonton porno. Iya. Sarafnya nanti banyak yang mati. Ya kan? Dok terima kasih banyak udah datang ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Dok. Siap. Bye-bye. Bye.